Ya, terima kasih Mas Narwan dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati nih para pembicara ya, ada Pak Sudarmoto, kemudian ada Mr. George Stephen, kemudian Sister Nura Bazak, kemudian juga teman-teman sekalian. Ini juga saya lihat nih banyak tokoh-tokoh yang luar biasa nih ya. Ada Mbak Arsanti, ada Bang Victor, ya, ada Mas Samsul, Mas Awal, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar hari ini. Jadi memang apa ya, kalau di Indonesia kan memang terkesan gitu ya, permasalahan Palestina ini cuman masalah umat Islam aja begitu. Jadi apa namanya, sementara di Palestina sendiri itu kan seperti yang Mas Sarwa tadi bilang ya, merupakan bangsa yang majemuk ya. Warisan kebudayaannya itu sebetulnya akulturasi dan asimilasi dari berbagai macam kebudayaan ya. Apa namanya, yang memang kaya gitu. Dan kemudian juga dari segi agama juga kan ada banyak agama di masyarakat Palestina sendiri. Dan kemudian juga ya kita tahu tanah Palestina sendiri sebagai tanah suci, itu tanah suci untuk banyak agama ya. Ya setidaknya 3 agama kan, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, kemudian juga ada agama Islam gitu. Ya kemudian sebetulnya menarik sekali gitu jika kita menggali sebetulnya upaya pembebasan ya dan penegakan keadilan di Palestina itu dari sudut pandang perspektif berbagai agama gitu. Sehingga sebenarnya kita juga bisa melihat sebenarnya masalah aslinya sebetulnya mungkin adalah masalah ketidakadilan gitu ya, masalah penjajahan dan lain sebagainya. Yang semoga bisa kita dorong sama-sama hari ini. Dan sebetulnya juga kalau kita lihat yang pro ya, kepada solusi 2 negara, yang pro pada kemerdekaan Palestina, sebetulnya juga ya nggak cuma umat muslim aja gitu, ada teman-teman mungkin dari agama Nasrani ya, kemudian juga dari orang-orang Yahudi sendiri. Kalau kita lihat, kalau di Amerika itu ada Jewish for Peace gitu ya, yang memang sangat pro gitu terhadap penegakan nilai-nilai keadilan di Palestina. Nah, saya berharap sih kita lebih banyak ya membawa isu gitu ya, mencoba mendorong ya perdamaian di Palestina dari perspektif lintas publik di Palestina, dan kemudian kita menjadikan nih di jabatan gitu untuk perdamaian. Dan itu yang kita harapkan dari acara hari ini. Nah, tentu saja segala macam masukan, ide, saran gitu ya, pengalaman teman-teman selama melakukan program di Palestina, dan juga kemudian tadi ya mungkin jaringan dan lain sebagainya, itu akan sangat bermanfaat buat kita hari ini. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kontribusi teman-teman dalam diskusi hari ini dan partisipasinya. Semoga tadi bisa mendorong upaya untuk mewujudkan perdamaian di tanah suci kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryo atas sambutan yang singkat. Nanti diskusi setelah ini kita akan melakukan diskusi dan laporan langsung pemberian paket bantuan dompet duafa di Palestina. Kan tetapi untuk diskusi dan laporan online ini akan dimoderatori oleh Mas Pandi Yusuf sebagai GM Reserve Hub dompet duafa. Mas Pandi, monggo saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih banyak Mas Narwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak sudah bergabung di diskusi dengan topik yang sangat menarik. Tadi sudah sempat disebutkan oleh host kita Mas Narwan, dan tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Mas Haril ya, bahwa diskusi kita adalah membahas satu topik yang sangat menarik tentang kerjasama lintas agama untuk bangsa Palestina merdeka dan berdaulat, interfaith collaboration on tackle the Palestinian problems or issue. So
Hari ini kita sudah kedatangan, alhamdulillah semua narasumber kita sudah datang pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyapa dulu para narasumber kita pada siang hari ini. I would like to introduce our great speakers to all the audience. We have 4 speakers today. First, I would like to greet Ms. Noura Barzak from Merciful Hand Charity Palestine. Assalamualaikum. Walaikum salam, Mr. Fadi. Thank you very much. Thank you so much for joining us. We will discuss a very interesting topic with another speakers today. Second, we have George Stephen from Egg Alien Palestine Forum. I would like to probably, can you activate turn on the camera? Here we go. Mr. George, how are you? Yeah, I'm fine. Assalamu alaikum from Jerusalem. Great. So Ms. Noura is joining us from Gaza and Mr. George joining us from Jerusalem. So we have 2 Palestinians joining us, and I believe it will bring a very interesting perspective and in-depth knowledge and information about what is actually happening in Palestine, and also in terms of how interfaith collaboration can actually solve the issues in Palestine. Yang terakhir, kami kedatangan juga Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Assalamualaikum, Prof. Noto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Fandi? Baik, alhamdulillah, Pak. Semoga dalam kondisi baik dan sehat juga, Pak, ya. Siap, insyaallah. Terima kasih sudah bergabung. Nanti bisa Sama-sama. banyak cerita juga bersama kami, terutama tentang bagaimana membangun aliansi nasional ya dari pengalaman MUI untuk isu Palestina, karena seperti kita semua tahu MUI juga ada program yang dijalankan di Palestina, termasuk yang paling dekat adalah pembangunan rumah sakit ya, Prof. Ya. So, ya, itu tadi semua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ms. Noura Barzak from Merciful Hand Charity, Mr. George Stephen from Alliance Palestine Forum, dan Profesor Sudarnoto. So I would like to start our discussions. I would like to invite Ms. Noura Barzak to share with us the current situations in Palestine, especially in Gaza, as you based in Gaza. And Merciful Hand Charity is also implementing partner, Dompet Duafa, for our Palestine program. So we've been working together in several programs, and I would like to invite Ms. Noura to share more to us what is currently happening, and also what is our initiative humanitarian aid that's ongoing happening in Palestine. Time is yours, Ms. Noura. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for joining, and it's my pleasure to speak in behalf of Merciful Hands Charity here in Gaza. First, I'd like to talk about the program that we are now working on, and today, inshallah, we'll start to start the first implementation stage in this program. This program is related to serving, Palestinian people who's suffered and who's affected with the last recent actions during winter, and how the floods, affected to them. So this program aims to, provide some helps to 50 beneficiaries, with winter clothes, and at the same time with food packages under the name of Ramadan packages. I wanted to mention that this is not the first program that we are working with Dompet Duafa. This is the second one. We are also working with them in ambulance. This ambulance, serve
patients and people here in the Gaza Strip, and provide medical services for them and help in transferring them from the place of injuries to their homes and vice versa, since you know that Gaza all the time is under attack. So and the health situation here is not very well. So we need the services of this ambulance, and that will help them very much. By the way, this is, I think, the 7th month of operating this ambulance, and there are many people who get benefited from it. And now let me back to our program that we are working now. And today, inshallah, our team will start to prepare the first stage of this program. I wanted to share with you a file to talk more about the beneficiaries, their area, and the name of the areas itself. So can you give me a permission to share a file, please? Yeah, you can see Okay. your. Okay, very well. Now our program that we are working on, and today we will start with the first stage of implementing this program. As I told you, is about providing winter relief and at the same time providing Ramadan packages for beneficiaries. Let me talk about the beneficiaries. As I told you, they are 50 beneficiaries. They live in very poor areas in the Gaza Strip, which is the Bidyum village in the north of Gaza, and the second area is here we have a pictures. I will, back to them again. The southern area of Zaytun district in East Gaza, and the third area is the Al Barid village, East Khan Yunis. These are the most 3 marginalized areas in Gaza, who's affected with the last actions and the last flood in winter. According to the Bidyum village, the people here are 4,000 to 5,000 there, and as you see there, how's their houses, so they are suffer from many things, as you see here in pictures. This is this is the photo I took during visiting them to provide some health services for them. This area is very far from any health center. The people there don't have job. They are very poor. They don't have the main things to be alive. Even in Ramadan, they don't have anything to add in their tables in iftar time. So it's so sad to see and to meet the people. As I told you, I meet them and see their suffering. According to the second area that we will target in this program is the southern area of Zaytun district in East Gaza. This area is also very poor, and the houses there built from nylon and shanty. So it's not suitable for a human to live in house built in this material, and this is how is their people in a sense there, and they and in winter they use fire to in order to heat themselves. And in the program we also provide 20 gas heater for them to try to to help them in heating in winter, inshallah. This is their life, and look how's their home. It's so sad. According to the third area that we will target in this program is Al Barid village, East Khan Yunis. This area contains 45 houses. Most of these houses are built from corrugated galvanized iron, nylon, shanty, and their life is very harsh, as you see here in pictures. They use fire in cooking and in heating in winter. So, and this is a picture for a man during the last flood. And also this.
And we have these pictures, by the way, are taken during the last flood, against Gaza, and how is it affected to this area. And this is when they use fire in cooking and in heating at the same time. So this program, and this is the area in general. Look at it. It's very, very hard to live in this. And we have this. So this program will, inshallah, serve them and help in providing the main materials that they need in winter and in Ramadan, inshallah, by providing gas heater, winter clothes for children and for adults. And inshallah will with as mattress coming winter, inshallah, and help them in Ramadan by providing food packages such as vegetables, since they don't have, as I told you, they don't have to buy these simple things in Ramadan. So according to the beneficiaries, they are very poor. As I told you, they don't have jobs. The obstacles that they face, their area is very far from anything, from health center, even from shops. They are very far areas, from the main areas in the Gaza Strip. According to the packaging process, today, inshallah, as I told you, our team, inshallah, will start to persuading the material for these beneficiaries. Then they start, inshallah, to make another live meeting during preparing these materials. Then, inshallah, we'll start to visit these people in their homes and see their life become, and give them the materials that mentioned in our agreement, which is, I told you, gas heaters, blankets, clothes for children and adults, and also food packages for them in Ramadan. According to the current situation here in the Gaza, I don't know if you hear the last night at maybe 1:30 a.m., the Israeli occupation bombed some lands in Khan Yunis city in the south of the Gaza Strip. These lands are, empty. Alhamdulillah, no injuries there. Hope, inshallah, the situation become better, and inshallah, hope the best and safety for our people in Al-Aqsa Mosque. They suffer very much, and they, do their best in order to free Palestine and free Al-Aqsa Mosque. Hope, inshallah, the other meeting for us, we all, inshallah, in Al-Aqsa Mosque, inshallah, to stand with our people there. This is the general points that I wanna to talk regarding our program that we are working on, whether is ambulance or the other one that today, inshallah, our team will start preparing it, and we will share with you all updates regarding this project till, inshallah, we provide and send these materials to the beneficiaries mentioned in these files and in these areas, inshallah. And hope, inshallah, this program will help and serve them very much. And we hope from Merciful Hands Charity here in Gaza to keep supporting these marginalized people and these marginalized areas in the Gaza Strip with different program, with our health program, with our, any other type of program. These areas, as you see in this description, don't have the main materials, or they don't have main things to live as a human being. So
inshallah, will and many projects in order to provide these people with main things that they need. And in my last speech, I'd like to introduce my thanking in behalf of Merciful Hands Charity to Dombit Da'fa and its partner and the Indonesian people in general for their keeping supporting for our people here in the Gaza Strip. We really appreciate that. You don't know how people here love Indonesian people, and all time, send their greeting to you and pray for you, for your standing, for your praying always for Palestinians and supporting them in different situations. Thank you very much again for giving me the chance to talk about these points, and inshallah, we hope the best for each other. Any question, I'm really to answer. Thank you very much. Well, thank you so much, Ms. Noura, for the explanations. And we do heard about the news, the recent news that currently happening in Masjid Al-Aqsa, and we do pray for all brothers and sisters in Palestine. And it is very interesting. Thank you, Shamat, for sharing with us the ongoing programs that currently happening in Palestine. I have one question before we moving on to another speakers. You mentioned that there are three areas that will be the focus program area, the most marginalized and deprived area in Gaza Strip. So can you elaborate more how you Merciful Hand Charity can access those areas, and also related to our collaboration program, for example, the ambulance, how people from those three most deprived areas can access to our ambulance, for example. Now, during my visit to these areas, as I told you, don't have any health center. So when they want to talk to any hospital or any health center, they need to pay much transport. Since as I told you, they don't have job, so it's difficult for them to pay for transport in order to go to the health center, which is very far from them. So this area need a health center in order to be around them. And these areas, people there suffer from many diseases. When I visit them in winter, they suffer from many diseases. The winter diseases, they suffer from every disease that you think about. We as Merciful Hands Charity try our best to make some health programs for them, such as make a medical point that introduce treatment as free for them in order to reduce their suffering. This point I mean a medical point, maybe will be for 3 days, 4 days. It depends on the areas that we make our program in it. As well as they need also programs like the one that we will implement inshallah today, which is related to food packages and winter relief. So it will be very good if we keep supporting them in all aspects, not only in health or food or Ramadan. They need our support very much. Their homes need maybe to renovation again to be suitable to live. So if you wanted to discuss the things that they need everything, because they don't have anything. So that's it. So we'll try our best here in Merciful Hands Charity to provide the things that we can do in cooperation with our partners, inshallah, and in cooperation with Dombit Da'fa, we inshallah can provide many things for this marginalized area and for these marginalized people. Hope inshallah that they can get benefit from this program, and we'll inshallah share with you their outcomes from this program, inshallah. Okay. Thank you so much for the answer and explanations, and also thank you so
that we've been doing on a daily basis to help those people in needs in Gaza and Palestine. So we'll back to you. We'll invite our audience if they have questions. So kami mengundang juga para Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar ini. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan dulu di chat box, nanti akan kami sampaikan, atau juga di sesi akhir nanti kita akan ada sesi diskusi bersama seluruh narasumber. Bapak Ibu bisa raise hand dan nanti kita bisa berdiskusi bersama. So I will move to our second speakers, Mr. George Stefan from ACT Alliance Palestine Forum. So this is very interesting because, like mentioned by our host and also by Mas Haryo in the opening, that the Palestine problems actually is not only a Muslim problems, as you know, probably because Indonesia is the most Muslim populated country. So it always related to so close with the Muslim community. The Palestinian issue is so close with the Muslim community in Indonesia. But in fact, that's just like mentioned before by our host, there's a lot of another religion, ethnicity that actually live in Palestine. So today we are with Mr. George Stefan from ACT Alliance Palestine Forum. This is a global alliance from a church community, all brother and sister from Christianity. So we would like to discuss and hear more, not only from a Muslim perspective as well, because we believe that the solution is working together, interfaith, not only Muslim. We should working together to solve the problem in Palestine. So I would like to introduce Mr. George Stefan from ACT Alliance Palestine Forum that can share about how it's actually what's happening actually there, and how the interfaith collaborations between inter-religious, race, and country can actually help the Palestinian people. So, Mr. George, time is yours. Thank you, Fendi, for the introduction, and Assalamu alaikum for everybody from Jerusalem. First of all, my name is George Stefan. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Okay. Clear and loud. So my name is George Stefan, and I work with DSPR, which is Department of Service to Palestinian Refugees, and it is a department of the Middle East Council of Churches. DSPR was founded in the early 50s as a result of the first Arab-Israeli war, with the objective to serve and help the refugees. DSPR operates in 5 localities. In the Gaza Strip, we have an office, in the West Bank, Jerusalem, in Galilee, in Jordan, and in Lebanon. My position in DSPR, I'm the regional finance manager. This is one hat, and on another hat, I'm the local ACT Alliance Forum coordinator, ACT Alliance Palestine. The forum has more than 10 local and international faith-based and church-related organizations, as my brother Fendi has said. The main objective of the forum is to better coordinate our efforts, especially during a humanitarian crisis. And unfortunately, it is a lot that we are facing in here in Palestine. And to tell you a bit about myself, I am married and have 3 children. I was born and raised in Jerusalem, the city that I love. As a local Christian living in Jerusalem, I hate when people look at me as a minority. It is true we are less in number, but we believe that we have the same duties and responsibilities as our counterparts. We face the same difficulties, the same challenges, and the same destiny. In this holy month, first I want to say Ramadan Kareem, our Muslim brothers, and Happy Easter. Jerusalem would be a beautiful city to live in if all could accept the other and live freely with dignity and respect. Unfortunately, the minimum human rights sometimes is hard to achieve here, like the freedom to pray,
most probably you have heard about the difficulties that we are facing, like the city of Bethlehem, where Jesus was born. It is a Palestinian city, and nowadays it is surrounded by a closed 8 meters height of wall by the Israeli military. And people in Bethlehem could not come to Jerusalem to practice their rites of prayer, even though Jerusalem is only 15 minutes by car. The same with our Muslim brothers. And you most probably you have heard about the difficulties that they are facing as well. And here I mentioned Bethlehem because almost half of the Christian community lives there. There's also a misperception, especially in the Western world, that the Christian in Palestine is persecuted by the Muslims. And this is part of the Islamophobia, which is widespread in the West. But let me assure you that this is simply not true, but part of a colonial strategy in which they can create a situation to control the people. Our narrative as a local Christian is a story of hope and resilience. And this is the same story as our counterparts in the Holy Land. We have been living together, Muslims and Christians in this part of the world, for the last 1400 years. We share the same Arabic culture, and our tradition is almost similar. We live together and we will continue to live together. The religion is not the problem, but it is the colonialism. Even Judaism is part of the history and narrative in Palestine. Our problem is not with the Jews, but with, again, the unfair and unjust practices by the occupation. Going back to our work as a faith-based organization, we are all here to serve, and our intervention in Palestine is focused mainly in the Gaza Strip, as my colleague has said, Nora. But before giving you a brief about the intervention, let me give you some facts about the Gaza Strip. And you have seen some photos, and actually it brings tears to my eyes. Maybe you know these facts, but let me just remind you about these facts. We have around 2.3 million people lives in Gaza, 66% of whom are registered as refugees, and they reside on 365 square kilometers. The population density as high as 5,700 persons per square kilometer, and it is one of the highest in the world. The unemployment rate is close to 46%. 98% of the population in the Gaza are literate, and we are well-educated people. And 57% of the population in Gaza are below the poverty line, unfortunately. When it comes to basic human needs as electricity and water, 90% of the water in Gaza has been deemed unfit for human consumption, 90%. And for electricity, thanks God, we have witnessed some improvements since we have an average of 12 hours per day, and this is for some areas in the Gaza Strip. It is that the forum form. It is the people of whom we serve, and it is the values that we all promote. ACT Alliance members has positively, I would say positively, and I insist here, affected directly the lives of thousands of people and has contributed to build more resilient communities that better knows their duties and rights. By understanding the real issues facing them and by ensuring that local people are part of the solution. We helped the people, and we help the people irrespective. And here I'm saying irrespective of their backgrounds, religion, or political affiliation. We help especially during times of crisis
in the fields of psychosocial, health, food, non-food items, and many, many more, which is needed for all people to live in dignity. The forum and members has accomplished a lot in the past years, but we believe that still a lot has to be done. Together as faith-based organization, we are stronger. Muslims and Christians, we are stronger, and we aim to continue to be so because our people deserve the best from us. Finally, we hope that this land be inclusive for all. It is special for all people of faith, and we hope people would not lose this hope and stay in solidarity and be advocate to achieve this goal, that tomorrow would be a better day for all people. Thank you, and Ramadan Kareem, and it's a pleasure to be with you today. So greetings to all of you from Jerusalem. Thank you so much, Brother George. It's a very interesting explanation, and I'm highlighting a very strong word that you just mentioned, that Palestine's, Jerusalem's inclusive for all. That is a very strong statement, and I would like to ask one question before we move to Prof. Noto. Can you share more to us, especially in Indonesia, as I mentioned before in the beginning, that often the Palestine problem, the occupied Palestinian territory problem, is only saw as a Muslim problem in Indonesia. But we would like to hear more from the people actually living in Palestine, in Gaza and in Jerusalem, about the situation, especially related to how people from different backgrounds, beliefs, religious, and working together, helping hands together in Palestine, especially in Jerusalem, where you live. Can you tell more about that, George? Thank you, Friendly. First of all, as I've told you, we operate in 5 localities, and our biggest office is in Gaza. And in Gaza, and sorry to use that word, we don't have Christians anymore in Gaza. We have only 900 maybe Christians in Gaza among 2.3 million. And it is our more than 60% of our budget goes to our people in Gaza. And this, if it tells you anything, it tells you that we are here to serve irrespective of the backgrounds. We are part and parcel of this community. We have the same duties, we have the same responsibilities. And as a Palestinian living in Jerusalem, the Al-Aqsa means to me as the Church of the Holy Sepulchre. And I wanted to always be there, and it is the right for our Muslim brothers to pray there, and full stop here, I would say. This is the bottom line that I have. This is how I was raised. This is how I was taught in the school, and that if Jerusalem is a beautiful city, and I hope one day most of you will be able to come and visit. It means a lot to me as a Christian, and I know it means a lot to me as an Arab here, seeing that all people could live freely and live peacefully in this beautiful land. Thank you again. Thank you, Brother George. I will back to you later, as we also invite all the participants to join the discussions. You can ask questions. Anda bisa memberikan pertanyaan, bisa dituliskan di chat box, nanti kita akan bacakan, atau juga bisa berdiskusi secara langsung nanti di sesi penghujung, di mana Anda bisa mengangkat tangan dan kita bisa berdiskusi. Selanjutnya kita akan bergeser ke Prof. Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, yang akan berbagi kepada kita tentang pengalaman dari MUI bagaimana membangun aliansi internasional untuk mewujudkan kedaulatan bangsa Palestina. Kami persilahkan Prof. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin
please allow me. I would like to explain in Bahasa Indonesia. Then you will follow the interpreter. Sorry. Pertama, agak umum dulu bahwa Majelis Ulama Indonesia, Indonesian Ulama Council, where I have been working for, itu adalah sebuah organisasi Muslim umbrella, jadi semacam big umbrella, payung besar yang menaungi organisasi-organisasi Islam Indonesia yang kurang lebih antara 60 dan 70 organisasi Islam. Dan yang juga penting, MUI dengan anggota ormas-ormas Islam ini adalah ormas Islam yang menekankan pada pandangan-pandangan wasotiatul Islam. Jadi ini menjadi organisasi, menjadi potensi kekuatan besar umat Islam terutama ya, dan mewakili bangsa Indonesia untuk secara khusus dalam bidang internasional, secara khusus bekerja sama dengan pemerintah, karena Majelis Ulama itu adalah Shadiqul Hukumah. Indonesian Ulama Council is Shadiqul Hukumah. Jadi mitra pemerintah yang memberikan dukungan, yang memberikan bantuan dan bersama-sama dengan pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama yang dalam kaitannya dengan masalah-masalah internasional, tentunya di dalam rangka membela kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan warga. Ini yang pertama. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia sangat terikat dengan filosofi bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan itu harus dienyahkan di muka bumi, siapapun yang melakukan. Dan karena itu pembelaan bangsa Indonesia, apapun agama dan sukunya, terhadap kedaulatan Palestina, kedaulatan warga Palestina dan bangsa Palestina, ini adalah perjuangan abadi. Perjuangan abadi yang mungkin tidak akan selesai kecuali kalau Israel sudah menghentikan seluruh aksi-aksinya. Ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Bagian kedua yang juga sungguh sangat penting, sebelum saya akan menguraikan tentang International Alliance, bagian kedua yang sungguh sangat penting itu adalah khusus yang terkait dengan soal Palestina. Masalah Palestina itu betul, tadi saya setuju dengan Mas George, dan tentunya fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Mbak Nura tadi, itu menjadi keyakinan kita juga bahwa isu Palestina itu bukan isu Islam, bukan isu Yahudi, tapi isu kemanusiaan, isu bersama. Ya, mengapa begitu? Karena memang sejak awal itu persoalannya adalah persoalan aneksasi, persoalan penjajahan, persoalan genosida, persoalan dehumanisasi, dan persoalan penjajahan. Jadi ini problem inti dari yang dihadapi oleh Palestina dan oleh kita semua yang ada di sini, itu adalah soal penjajahan, soal kedaulatan yang terinjak-injak oleh Israel dan genosida yang tidak pernah berhenti. Kasus kemarin ini memberikan bukti dan memperkuat keyakinan saya bahwa Israel ini memang dipimpin oleh pemerintahan yang jahat. Saya menggunakan istilah yang agak kasar ya. Karena memang pada kenyataannya berbagai tindakan-tindakan kejahatan yang didukung oleh aparat
tentara seperti yang kemarin kita saksikan dan termasuk kelompok-kelompok ekstrim, itu jelas-jelas sekali tidak sekedar menginjak-injak kedaulatan kemanusiaan, martabat kemanusiaan, tetapi juga menginjak-injak prinsip-prinsip agama. Agama apa saja, Islam, Yahudi, Kristen, itu terinjak-injak oleh apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Yang juga sungguh sangat penting, apa yang dilakukan Israel juga telah melanggar hukum-hukum internasional. Itu pelanggaran berat. Nah, berdasarkan fakta ini, masalah inti ini, maka memang benar melakukan pembelaan terhadap Palestina itu berarti melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan. Melakukan pembelaan terhadap agama-agama apa saja yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, eksistensi agama, dan juga menjunjung tinggi, menghormati perbedaan-perbedaan yang dianut oleh masyarakat beragama apapun juga. Itu. Nah, dan membela ke Palestina itu sebetulnya juga membela hukum internasional yang per hari ini dalam waktu yang panjang itu telah diinjak-injak oleh Israel. Yang juga tidak kalah pentingnya, Mas Fandi, Mas George, dan Mbak Nura, dan kawan-kawan yang lain, ini juga merusak kebudayaan masyarakat yang plural, yang tadinya menghargai perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan latar belakang agama, masyarakat plural itu dicabik-cabik, dihancurkan. Jadi menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh Israel itu telah dengan sangat kasat mata merusak, ya, merusak tatanan kehidupan beragama, merusak kenyamanan orang melaksanakan agamanya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Zionis Israel itu juga sekaligus merusak tatanan kebudayaan peradaban manusia. Karena itu, saya cenderung ketika hari ini kita berbicara tentang cooperation atau aliansi, maka aliansinya itu bukan semata-mata aliansi agama, tapi juga aliansi antar peradaban manusia. Jadi saya senang mendengar uraian dari Mas George tadi, bahwa gerakan yang sudah dilakukan, yang dipimpin oleh Mas George dan kawan-kawan, itu telah berusaha untuk merakit hubungan-hubungan antar agama di dalam rangka memberikan respon dan memberikan jawaban serta memberikan bantuan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Palestina. Dan saya kira ini bagus. Jadi sekat-sekat teologis, perbedaan-perbedaan agama itu tidak akan mengganggu sama sekali untuk melakukan apa yang dalam topik hari ini disebutkan sebagai international alliance atau international cooperation among religions and civilization. Nah, karena itu tetapi bisa dimengerti juga, Mas Fandi, 2 tahun terakhir ini paling tidak ya, di bulan yang sama, di bulan puasa Ramadan, pada saat umat Islam melaksanakan ibadah, itu diserang. Jangan disalahkan kalau kemudian bisa difahami, bukan disalahkan. Sangat bisa difahami, kalau kemudian muncul Islamic sentiment,
religious sentiment terhadap terhadap brutality of the Israel. Islamic sentiment. Saya ingin menegaskan bahwa sentimen-sentimen keagamaan, terutama yang muncul di kalangan umat Islam, karena memang mereka yang menjadi korban pada saat penyerangan itu harus difahami sebagai bagian dari perlawanan terhadap kezaliman. Gitu. Kalau dalam Al-Quran jelas sekali. Jadi kezaliman itu harus dilawan. Nah, perlawanan itu ya ada motivasi agamanya. Jadi saya kira bisa difahami bahwa religious motivation itu bisa muncul among religions. Jadi motivasi agama itu justru sebetulnya bisa menjadi bagian kekuatan yang positif di dalam merakit kerjasama itu, gitu. Nah, saya kira tentu saja ini harus ditangkap sebagai dengan cara-cara positif. Kalau misalnya, ini contoh saja, kalau misalnya ada jamaah yang juga melakukan perlawanan dengan melempar batu dan meneriakkan takbir, Allahu Akbar, itu jangan disalahkan juga, karena memang ada motivasi keagamaan. Karena memang dalam pandangan dan keyakinan kaum muslim sedang melakukan sholat beribadah di Masjidil Aqsa, itu merasa agamanya itu terinjak-injak. Nah, menurut saya, keagamaan, elemen-elemen keagamaan ini, religious element ini, bertemu dengan elemen-elemen keagamaan dari komunitas agama yang lain, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, itu bisa menjadi kekuatan yang positif. Tetapi memang dalam sejarahnya itu rawan, ya, rawan. Salah sedikit saja itu bisa menjadi persoalan hubungan-hubungan antar agama, gitu. Nah, karena itu memang membutuhkan satu gerakan yang sistematik, gerakan yang terorganisasikan, seperti yang tadi diceritakan oleh Mas George, itu mempertemukan agama-agama yang berbeda di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Palestina, itu harus dengan apa ya, kalau saya boleh menyebutkan perasaan yang genuine, perasaan keagamaan yang genuine. Karena politik biasanya memporak-porandakan soal-soal begitu itu. Nah, ini rawan. Nah, ini bagian kedua yang menurut hemat saya penting, tapi poin saya adalah bahwa sentimen-sentimen keagamaan ini harus difahami secara positif di dalam kerangka mempertemukan titik-titik persamaan. Dalam Al-Quran itu disebutkan kalimatun sawa, sehingga kekuatan-kekuatan agama apapun dan juga kekuatan-kekuatan peradaban dunia yang bermacam-macam, budaya masyarakat yang bermacam-macam bisa menjadi energi yang besar di dalam rangka memberikan respon atau membantu atau juga melawan penindasan-penindasan. Ini bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa ya, ini isu lain yang juga sangat penting di balik Palestina itu, Israel-Palestina itu adalah global injustice. Jadi ada ketidakadilan global yang memang dipertontonkan oleh the main player of global politics. Saya mohon maaf, memang hari-hari ini, sebenarnya tahun lalu juga saya lakukan, itu mengingatkan kepada Amerika yang sebetulnya menjadi backbone. Amerika is the backbone of the Israel. Dan dialah yang kemudian menyelamatkan Israel dari berbagai resolusi yang kemudian di-veto. Kan mudahnya kalau misalnya Amerika tidak memveto, maka sejarah akan berbeda. Tapi karena Amerika memveto, maka inilah yang terjadi. Mas Wandi, saya ingat pidatonya Joe Biden
pada saat pertama kali pidato ya menjadi dilantik jadi presiden. Dia Mr. Nora dan Mas George, I would like to remind you that when President Joe Biden give a speech during his inauguration, he mentioned hadis marro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dia harus lakukan perubahan dengan tangannya. Amerika dengan ini adalah pidato yang disampaikan secara resmi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Joe Biden melakukan janji. Kalau dia melihat kemungkaran di mana-mana, termasuk kemungkaran yang dilakukan Israel, dia harus merubah dengan yadunnya. Yadun itu adalah kekuasaan, power, political power, economic power, kemudian pengaruhnya yang sangat luar biasa. Itu janji. Tapi memang janji politik memang begitu ya Mas Wandi. Di mana-mana janji itu ya sekedar janji. Tapi menurut hemat saya penting ini tetap disuarakan sebagai salah satu amunisi untuk menggerakkan, menemukan titik-titik persamaan untuk membangun aliansi global ini. Jadi inilah ketidakadilan yang dipertontonkan oleh negara-negara besar semacam Amerika yang selalu memberikan dukungan kepada Israel. Harusnya dia tidak sekedar mengecam. Kemarin sudah mengecam, bagus sudah mengecam. Saudi Arabia sudah mengecam, terutama Lebanon sudah mengecam. Uni Eropa juga, tapi tidak cukup. It's not enough. Harus ada gerakan yang lebih sistematik dan terukur dari Amerika. Terutama. Nah, kembali kepada aliansi ini, saya melihat begini, langkah-langkah yang dilakukan itu kan bisa banyak ya. Kalau negara-negara itu bisa melakukan langkah-langkah diplomatik. Jadi pertemuan-pertemuan diplomatik antara misalnya negara-negara anggota OKI, kemudian melakukan konsolidasi sedemikian rupa dan Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, itu terus saja dikonsolidasi sedemikian rupa, tetapi juga forum-forum multilateral di PBB misalnya, itu terus harus dilakukan. Nah, tentu ini yang melakukan adalah aktor-aktor negara. Tetapi kekuatan civil society seperti kita ini, itu juga punya peranan yang sungguh sangat penting. Saya tidak tahu persis apakah ini the second track diplomasi, atau third track diplomasi, tetapi aksi-aksi kemanusiaan yang tadi sudah di-mention by Sister Nura, how you help the poor people and deprived people, it's really, really important and difficult. But you are still there. Even you are not alone. Nah, jadi ini terus, itu artinya kehidupan itu masih ada, harapan itu masih ada. Jadi kalau boleh dikerangkakan dalam teologi, probably it's a kind of a theology of hope, I don't know. Theology of hope. From the Islamic perspective, from the Jewish perspective, from the Christian perspective. So we can go together. We can make an alliance by using, let's say, theological perspective, theology of hope. Memang karena memang orang itu sedang berharap. Mereka nggak punya kekuatan. Satu-satu kekuatannya itu seperti Mbak Nura dan mungkin mudah-mudahan kita juga yang bisa memberikan energi positif energi to empower to empower movement. Nah, itu satu. Jadi ini kekuatan civil society yang masih besar. Jadi setuju. Bahkan Mbak Nuri yang ternyata sudah berkolaborasi dengan Dompet Du'afa ya, yang juga saya kira nilainya juga cukup besar kalau dibuat angkanya. Tapi itu akan terus terjadi, akan terus dilakukan karena memang the poor are still there. Ya, the deprived people are still there. Dan we are still menyaksikan the global injustice. So we move against that.
Nah, jadi gerakan aliansi ini menurut hemat saya bisa diarahkan kepada humanitarian aid seperti yang tadi dilakukan oleh Mbak Nura, humanitarian aid. Nah, untungnya saya tidak tahu nih untung, tapi ya bersyukurlah karena begini, apa namanya, gerakan humanitarian itu sudah menjadi salah satu pilar dari diplomasi kemanusiaan, humanitarian diplomacy. So we need to strengthen our diplomacy, our humanitarian diplomacy. Dan one of the actor is you, Nura, and of course with other people. Dompet Duafa, dan saya kira ini bisa diperluas ya. Ini humanitarian, diarahkan kepada kemanusiaan. Tetapi pertanyaan Mas Fandi kepada Mbak Nura itu penting juga, mana yang prioritas ya, karena ada soal kemiskinan, ada soal sakit, ada soal penyakit, tetapi juga ada soal infrastruktur yang berantakan. Karena itu gerakan-gerakan yang diarahkan pada philanthropic movement ini memang harus memberikan perhatian kepada how we restructure, merestrukturisasi, membangun infrastruktur yang sudah berantakan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan orang-orang yang sakit karena terkena penyakit akibat dari aneksasi dari perlakuan yang tidak manusiawi itu, maka rumah sakit dibutuhkan, maka obat-obatan dibutuhkan, tetapi juga soal ekonomi. Nah, saya yakin khusus bangsa Indonesia itu telah melakukan itu, tetapi memang masih belum cukup ya, masih belum cukup. Nah, ini satu. Yang kedua, yang saya telah menjadi bagian, bahkan tahun lalu saya menggerakkan sebuah aliansi Indonesia Aliansi untuk Civil Society ya, untuk menggerakkan BDS, Boycott, Devastation, and Sanction pada Israel. Dalam waktu dua minggu, during 2 weeks last year, I got more than 20 sebagai organisasi yang juga sudah lebih besar, hari ini masih terus dilakukan. Nah, hemat saya itu cara-cara civil society juga, cara-cara gerakan civil society untuk melakukan boycott, devastation, dan tadi sanksi. Yang terakhir, dan ini yang dilakukan oleh Majelis Ulama beserta ormas-ormas Islam, dan saya kira juga lembaga-lembaga zakat seperti Basnas dan sebagainya, scholarship, program scholarship, yaitu pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina, Palestinian kids, get the Indonesian scholarship or from any country, whatever. Tapi di Indonesia, gerakan scholarship untuk anak-anak Palestina sudah digerakkan, dan beberapa sekolah termasuk perguruan tinggi di Indonesia seperti Muhammadiyah itu juga sudah memberikan, mulai tahun ini sudah memberikan beasiswa yang cukup banyak, saya lupa nilainya, tapi sekitar 13 M. Jadi Muhammadiyah mendapatkan titipan uang sebesar 13 miliar untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Palestina untuk sekolah kuliah di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Well, dan Majelis Ulama menjadi bagian itu, membangun aliansi, membangun kemitraan dengan berbagai kekuatan-kekuatan di Indonesia, termasuk di beberapa negara. Kami sudah melakukan beberapa pertemuan dengan para ulama, termasuk Palestina yang ada di termasuk Al-Quds ya, Al-Quds, kemudian di Palestina, ulama di Palestina, termasuk di Turki dan di beberapa negara, termasuk di Indonesia, di Malaysia, yang ada di Malaysia, kemudian bertemu dalam melakukan dialog-dialog bersama untuk membangun itu. Tapi saya kira seruan dari Mas Jod menjadi sangat penting. Ini kita bisa perluas dialog-dialog ini dengan kelompok-kelompok, dengan masyarakat yang interfaith, interreligious cooperation.
Saya kira itu. Terima kasih Mas Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Noto, luar biasa sekali, banyak sekali yang sangat menarik dari paparan Bapak. Saya mencatat banyak sekali Pak, ada yang sangat menarik, tapi tadi saya mencatat ingin meng-highlight tadi Bapak menyebutkan teologi of hope ya. Itu menarik sekali, dan itu tadi sempat disebutkan juga oleh Brother George. Ya, Story di Palestina adalah story of hope and resilience gitu ya. ya. Jadi ini tentang harapan gitu ya, dan harapan ini seperti tadi Bapak sebutkan bukan hanya datang dari inisiatif-inisiatif keagamaan gitu ya, tapi bahkan tadi Bapak sempat menyebutkan apa yang terjadi, okupansi yang terjadi hari ini atas tanah Palestina oleh Israel ini merusak kebudayaan yang plural sebelumnya ya, yang sudah ada di sana gitu, dari berbagai macam komunitas masyarakat yang ada di sana. Nah, mungkin yang menarik, saya akan ada satu pertanyaan Pak, Ya. Karena diskusi yang kita lakukan pada hari ini tentu adalah bukan diskusi pertama ya yang dilakukan oleh banyak komunitas kemanusiaan di Indonesia ya. Sudah sejak bertahun-tahun yang lalu ada banyak diskusi yang digagas, diskusi lintas agama tentang bagaimana para komunitas keagamaan ini bisa saling bekerjasama untuk memberikan satu solusi dalam masalah Palestina gitu ya. Mungkin salah satunya ada pelaku yang ikut gabung juga dengan kita, salah satu senior kita, Bapak Pendeta Victor, Ya, yang sangat aktif gitu ya dalam dialog-dialog keagamaan gitu. Tapi menurut pengalaman Profesor Noto dan mungkin dari perspektif MUI juga gitu ya, bagaimana mungkin secara khusus di Indonesia dialog-dialog antar agama ini, khususnya untuk isu Palestina, itu bisa kita terus angkat gitu ya Pak, sehingga tadi yang Bapak sempat sebutkan bahwa kalau mungkin dari sisi politik itu sudah sulit gitu ya, tapi gimana civil society seperti kita yang berbasis lintas agama bisa memberikan semacam public pressure gitu Pak ya kepada global leaders kita nih, para pemimpin dunia gitu. Menurut hemat dan pengalaman Bapak, apa yang menjadi kunci untuk bisa mendorong itu Pak? Ya, saya kira ini tadi saya di chat itu Pak Pendeta Victor sudah membuka ruang. Saya kira ini bagus. Jadi hemat saya setelah ini bisa kita atur pertemuan-pertemuan tokoh lintas agama untuk Palestina. Jadi mengapa tidak? Karena begini juga Pak Victor, saya kira jauh lebih tahu ya. Indonesia itu punya pengalaman yang cukup bagus ya untuk membangun pertemuan-pertemuan dialog lintas agama. Itu sudah saya terlibat meskipun tidak terlalu intens ya. Terakhir itu kan saya sebelum pandemi saya menjadi ketua steering committee untuk World Peace Forum. World Peace Forum mungkin Pak Victor ikut di situ ya, saya tidak tahu. World Peace Forum itu adalah mempertemukan tokoh-tokoh berbeda agama, berbeda latar belakang suku bangsa, berbeda aliran ideologi politik. Meskipun itu bukan MUI, tapi MUI menjadi bagian dari gerakan itu. Itu mendialogkan tentang how to create a peaceful world, new world order. Wah, ini luar biasa itu. Dan saya kira dialog-dialog seperti ini masih ruangnya masih cukup luas di tengah-tengah ya, di tengah-tengah isu-isu yang memang mendera. Misalnya soal Islamofobia sekarang ini menjadi bagian yang juga mengganggu perhatian kita semua. Jadi tapi ya memang begitulah apa yang harus kita lakukan. Jadi menurut hemat saya, Mas Fandi, saya kira sangat besar ruang untuk melakukan dialog, dan kami MUI siap. Kebetulan Pak Victor dan Bapak sekalian, Brother George and Sister Nora, di MUI, di Indonesian Ulama Council, we have a special committee on peace. Jadi di Subkami itu ada khusus subkomisi perdamaian, dan itu yang nanti juga akan secara langsung terlibat di dalam proses-proses seperti ini nih, melakukan pertemuan-pertemuan antar tokoh agama. Saya kira kita bisa memulai, Mas Fandi. Nanti bagaimana caranya, apakah MUI yang mengundang atau siapa mengundang itu soal teknis, atau nanti mediatornya masih Mas Fandi misalnya, itu bertemu dengan tokoh-tokoh agama, lintas agama. Itu menarik sekali. Ya, siap.
Baik. Terima kasih, Prof. Saya teringat sekitar tahun 2015 dan bertemu dengan Ustadz Imam Samsi Ali Iya. yang ada di New York ya. Iya. Saya ingat cerita beliau ketika pasca 11 September itu, kemudian ada digagas dialog antara komunitas Muslim dan Yahudi di New York di Iya. Amerika gitu. Iya, betul. Dan cerita beliau pertemuan pertama ketika Muslim ketemu sama Jews Yahudi, pada pertemuan pertama berantem memang kata Ustaz Imam Samsi Ali itu, nggak bisa dipungkiri, ada saling tuding saling menyalahkan gitu ya. Tapi kemudian diskusi berdarah-darah itu dilanjutkan ke diskusi-diskusi selanjutnya yang kemudian terjadi kesepahaman antara dua komunitas itu di konteks kehidupan mereka beragama bersama-sama di Palestina gitu ya. Dan mereka sangat erat dan saling mendukung gitu ya satu sama lain pada akhirnya berdasarkan cerita Ustaz Samsi Ali. Dan saya pikir tentu bentuk-bentuk seperti itu sangat mungkin bisa terjadi apalagi di Indonesia gitu ya. Kita punya sejarah multikultur yang kuat gitu ya. Dan tentu termasuk untuk isu Palestina gitu ya. Mungkin ini saya mengundang para sekali ini dari sangat aktif di chat box. Langsung ada undangan kolaborasi langsung nih dari Pendeta Victor ya dengan komunitas di Protestan. Mungkin saya undang aja mungkin Pak Pendeta Victor. Boleh ikut bergabung diskusi bersama kami. Saya nggak dengar suara. Bang, Pak Victor sudah terdengar suaranya. Silakan. Halo. Hilang ya suaranya. Tadi saya sempat dengar suara Pak Pendeta Victor. Ini di chatbox beliau menuliskan karena dia yang fasilitasi acara ini, monggo dibuat untuk FGD virtual. Imam Samsi Ali juga selalu jadi sohib ngobrol. Siap, Bang. Kita akan seperti yang tadi sempat disebutkan di awal di pembuka oleh Chief Eksekutif DMC Dompet Duafa bahwa kita ingin mendorong diskusi ini lebih sering gitu ya, bahwa ini bukan hanya masalah umat Islam gitu ya. Nah, sudah bergabung Pak Pendeta Victor, sudah terlihat nih videonya. Ya. Pak Victor, silakan. Saya sedang kontrol dokter jantung saya. 10 menit lagi masuk, jadi nggak apa-apa ya. Saya cuma terkesan dengan teman-teman di baik di Mbak Nura maupun George di daerah Palestina Holy Land untuk karya-karya seperti ini, itu informasinya kita perlu dapat lebih sering lagi. Komunikasi yang sudah dibangun oleh Dompet Duafa dan teman-teman ACT dan juga Mercy Helpful Hand itu sangat menolong. Tetapi tindak lanjut di Indonesia, saya pikir terima kasih Pak Sudarnoto sudah memberikan paparan yang sangat-sangat menolong untuk kita. Dan paling tidak saya mewakili dua lembaga di mana saya terlibat ya, Peace Building DPP Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia pasti sangat ingin untuk terlibat, dan kemudian dengan Komisi Pengurangan Risiko Bencananya Persekutuan Gereja di Indonesia, saya masuk dari dua bagian itu. Selain memang ingin saja melihat yang selama ini kalau ada Mbak Arsinta di sini dari Action Churches Together globally itu terus menyuarakan advokasi seperti ini, dan yang menarik juga kami pernah muhibah ke Israel, muhibah peace itu mengajak teman-teman juga dari NU dan Muhammadiyah, tetapi syaratnya harus ke Palestina. Kalau enggak kita nggak akan ke Israel kalau tidak ketemu dengan pimpinan gereja di Israel itu. Pimpinan gereja di Israel waktu menyambut kami, assalamualaikum, dia bilang we don't use shalom here. Jadi Kristen di Indonesia pakai shalom, tapi dan mereka tidak menyebut gereja di Israel sebagai Lutheran Church in Israel, tapi Lutheran Church in the Holy Land, karena itu nama yang netral. Nah, ya basicnya kita semua sepakat. Saya mungkin tidak bisa menambahkan karena semua narasumbernya hebat. Pak Sudarnoto juga ini sudah melakukan banyak aksi pasti. Ya. Dan kalau di New York komunikasi saya dengan Imam Samsi Ali sangat intens, dan betul yang dikatakan oleh Mas Fandi tadi, itu luar biasa. Beliau
menggabungkan, dan saya sendiri sampai ke diundang ke Palestina karena hubungan dengan dia dan juga PTRI kita yang mengatakan harus people to people ya. Nah kita akhirnya people to people ke Israel, tetapi kemudian harus bertemu dengan intelektual Palestina, pemimpin-pemimpin baik pemimpin PLO yang diberikannya di West Bank, dan kemudian dengan gereja dan semua gereja di Israel itu 95% Arab, Pak Sudarno ya. Yahudinya malah nggak ada yang jadi Kristen di sana. Nah, anyway, kalau melihat seperti ini, terima kasih untuk Dompet Duafa yang sudah menggagas ini, dan monggo saya siap dan menggerakkan juga. Kalau kemarin tahun lalu Pak Sudarnoto sudah luar biasa sekali menggerakkan sampai lebih dari lusinan organisasi gabung. Kenapa tidak kita memperkuat, apalagi konteks yang barusan kemarin ini bukan cuma Ramadan, tapi pekan sucinya umat Kristen dinodai. Itu pekan ya Minggu Sengsara kita dinodai, dan itu sangat menyakitkan juga. Kenapa harus di kota Yerusalem kemudian terjadi keributan yang seperti itu, dan itu rasanya dari sisi kemanusiaan kita harus melihat sakitnya kita itu bersama, karena sakitnya orang-orang yang tidak bersenjata digebukin, orang-orang yang lemah, dan bagaimana kisah Yaum An-Naksa itu ya, aneksasi itu terus berlanjut sampai dengan saat ini. Jadi itu aja. Saya nggak komentar banyak-banyak, tapi senang dengan acara ini. Mohon maaf kalau nanti saya tidak aktif lagi karena saya akan dipanggil. Ini saya sedang kontrol dokter jantung saya, Pak. Terima kasih. Sehat. Tetap amin, sehat. amin. Doanya terus, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Ya. Dan sehat-sehat kondisinya. Saya udah lama juga nggak ketemu Bang Victor nih. Mudah-mudahan sehat kondisinya. Terima kasih Pak Victor sudah ikut gabung diskusi kita pada sore hari ini. Ada banyak insight juga bersama pengalaman beliau ya, yang bahkan beliau adalah aktor langsung dalam diskusi-diskusi lintas agama gitu ya, terutama dalam isu-isu yang Palestina seperti yang sore ini kita bahas. Ada permohonan maaf juga dari Brother George. Beliau tidak bisa ikut bersama kita sampai akhir karena sudah ada komitmen lain yang sudah datang lebih dulu juga, sehingga dia pamit mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas undangan dan diskusi yang menarik, dan dia memohon maaf tidak bisa selesai sampai akhir. Saya mengundang lagi Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan diskusi bisa langsung saja, bisa raise hand dan bisa diaktifkan kamera untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan kepada dua narasumber sekarang yang tersisa, atau mungkin juga kepada Dompet Duafa sendiri. Jika ada Bapak Ibu ada pertanyaan kepada Dompet Duafa, nanti bisa kita undang Chief Executive Disaster Management Center Dompet Duafa untuk ikut berdiskusi kepada kita. Gitu. Saya sambil coba cek dulu di chat box apakah ada pertanyaan dari para peserta kita pada hari ini. Silakan sambil saya cek ke chatbox jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin minta Mbak Arsinta sebagai perwakilan ACT Indonesia, masih ada ini. Oh iya, masih ada ya? Mbak Arsinta, kami persilakan bisa cerita baik dari Yakum atau sebagai ACT Indonesia juga ya, terhadap inisiatif diskusi lintas agama untuk isu Palestina yang merdeka dan berdaya. Kami persilakan Mbak Sinta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sekali untuk kolega dari Dompet Duafa yang sudah menggandeng kami, dan kami memang mengakui bahwa tahun 2009 waktu itu Yakum bersama dengan teman-teman Muhammadiyah mengirim tim medis ke Gaza mendukung aksi perdamaian, tetapi setelah itu engagement kami dengan Palestina sangat minimal, sehingga kami merasa bahwa akan lebih valid untuk meminta Pak George, Mas George untuk sharing, dan saya pikir dengan sharing George tadi teman-teman mendapatkan perspektif yang lebih up to date dari lapangan, bagaimana komunitas-komunitas di Palestina terdampak, dan juga tidak hanya terdampak tetapi juga melakukan aksi-aksi
konkret dari lintas agama. Yang kedua, memang seperti yang disampaikan Prof. Sudarnoto dan juga Pendeta Victor, saya pikir semangat semangat untuk perdamaian, semangat untuk mempromosikan harapan, semangat untuk tetap menegakkan resiliensi atau ketangguhan itu tidak dapat dinafikan. Itu adalah bagian yang sangat inherent, sangat masuk di dalam struktur iman orang-orang percaya dari berbagai agama apapun. Saya pikir dengan berbagai wadah yang ada di Indonesia, baik yang sudah ada seperti Humanitarian Forum Indonesia, ataupun tadi Prof. Sudarnoto menyatakan ada Workplace Forum, saya pikir itu adalah wadah-wadah yang kita perlu bersama-sama memikirkan optimalisasinya karena itu sudah sangat baik, dan saya pikir akan menjadi satu hal yang sangat indah sekaligus strategis kalau wadah-wadah antar iman ini juga menjadi mitra strategis pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun di aras global ya. Tadi Prof. Sudarnoto dan juga Pendeta Victor juga menyebutkan dan Mas Fandi juga menyebutkan berbagai inisiatif bahkan di tingkat New York. Saya pikir kekuatan dari struktur semacam ini, berbagai forum-forum lintas iman ini akan menjadi mitra strategis pemerintah untuk kemudian menyuarakan atau memastikan kepada khalayak ramai khalayak luas menjadi semacam antitesa terhadap ujaran-ujaran kebencian, perbedaan, perusakan, kekerasan yang selalu menjadi makanan kita sehari-hari di media. Sehingga masyarakat kita tuh tahu bahwa sebetulnya kenyataannya adalah yang kita hidupi saat ini bukanlah hanya praktek-praktek kekerasan dan kebencian, tetapi sebetulnya ada dan eksis narasi-narasi lain yang sangat indah yang berkolaborasi bekerja sama untuk mendatangkan perdamaian dan ketangguhan, dan itu saya pikir ajakan dari Prof. Sudarnoto dan juga Pak Victor tadi perlu kita sambut ya. Jadi menyandingkan antara narasi-narasi bukan pertandingkan tapi menyandingkan supaya orang tahu bahwa ada narasi-narasi konkret aksi-aksi kemanusiaan yang didukung dengan semangat perdamaian, dan juga menjadi partner aktif, partner strategis atau memastikan ke depan sehingga apapun kan nasional dan global itu semakin mendukung dan semakin mengurangi potensi untuk terjadi konflik dan peperangan. Banyak Mbak Arsinta, ini sangat kuat sekali apa yang disampaikan Mbak Arsinta, bahkan mungkin bisa jadi kesimpulan penutup begitu ya yang tadi Mbak Arsinta sebutkan bahwa ada narasi kebencian yang muncul dan itu bisa dikalahkan oleh narasi tentang keimanan yang bertemu dengan narasi tentang kemanusiaan, sehingga bertemu jadi satu narasi kuat tentang perdamaian menjadi solusi dalam permasalahan di Palestina itu. Terima kasih Mbak Arsinta, saya dapat satu line yang kuat nih untuk kesimpulan. We are approaching the end of our discussion today, so I would like to invite all the speakers. Pak Samsul mau bicara itu? Mas Fandi. Oh ya Mas Samsul. Oh ya silakan. Mas Samsul, mangga. Iya, saya ringkas saja Mas Fandi ya. Barusan kita mendapatkan undangan dari Kementerian Luar Negeri yang mengundang beberapa lembaga untuk menghadiri satu webinar internasional dengan tema melunasi hutang yang tak kunjung lekang, semangat Dasar-Sila Bandung untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina yang lebih efektif. Jadi seminar akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022. Sebenarnya ini berbarengan dengan buka puasa bersama yang diselenggarakan di Aston Sentul Lake Resort di Bogor ya. Dan saya kira temanya relate dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi mungkin semoga teman-teman yang hadir di sini juga mendapatkan undangan ini dan kita bisa sama-sama, istilahnya bahasa Kementerian Luar Negeri, melunasi hutang ya tak kunjung lekang untuk rakyat Palestina.
Demikian dari saya. Terima kasih. Kembali ke Mas Fandi. Ya, saya insya Allah hadir. Kemarin sudah kontak dengan Pak siapa namanya, Pak Direktur Timur Tengah, Pak Bagus. Ini Pak Bagus, menarik ya. itu. Ya, insya Allah saya hadir. Baik. Ya, terima kasih banyak Mas Samsul informasinya. Memang kita berhutang gitu ya kepada bangsa Palestina karena salah satu bangsa yang termasuk yang salah satu lebih awal mengakui kemerdekaan kita adalah juga saudara-saudara kita dari bangsa Palestina ya. So we are approaching the end of our discussions. We'd like to invite speakers. Unfortunately, Mr. George, he have another commitment that needs to be attended, and he apologized, unable to join the discussion until the end. But we still have Ms. Nura, Pak Sudarnoto, yang juga tadi ditambahkan sangat kuat gitu ya oleh Mbak Arsinta dan Pak Pendeta Victor. Kami mengundang, like to invite for final statement first from Sister Nura related to our discussions today, please. Okay, thank you very much for this interesting meeting. I really appreciate your efforts, and I really appreciate your speech. It really means a lot for us. I'd like to mention the speech of Sidranto according to the humanitarian support and how it is give our people here in Gaza hope to live their life as a human being. So this is very important point. Thank you for mentioning that, Mr. Sandartono. We really appreciate that. I'd like to thank you all for your attending and your speech. And inshallah, we can, meet again. And the life in Gaza will be better, inshallah, with your support and your standing with us. Thank you very much, and inshallah see you in Al Masjid Al Aqsa face to face, praying there. Thank you very much. Amen, inshallah. Amen, amen, inshallah. MashaAllah. Thank you so much for joining with us. And again, thank you so much for incredible work that you've been doing with your college and the collaboration between Dompet Wafa in providing humanitarian assistance for people of Palestine. Kemudian kami mengundang Pak Profesor Sudarnoto untuk memberikan final statement untuk kami semua pada diskusi pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih Mas Fandi. Pertama saya ingin apresiasi atas acara yang sangat bagus ini. Yang kedua, pembicaraan kita menyangkut tentang the core of humanity. Jadi inti dari kehidupan, dari kemanusiaan. Karena itu sesuai dengan amanah agama apapun, kita tidak boleh lelah di dalam mengarungi perjuangan untuk kemanusiaan. Ini yang pertama. Karena itu kita harus membuktikan ketidaklelahan ini di dalam rangka menjawab the theology of hopes. Itu maka kita harus memerlukan sebuah networking, sebuah kerjasama, sebuah kolaborasi, aliansi dari siapapun yang memiliki akal sehat dan nurani yang sehat. Ini saja Mas Fandi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you Sister Nura for your information. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Sudarnoto atas banyak sekali informasi yang menarik, pengetahuan yang menguatkan semangat kita dalam membangun diskusi-diskusi lintas agama ya dalam Indonesia. Jadi kita mungkin akan merumuskan kesimpulan karena apa yang disampaikan oleh tadi setiap narasumber termasuk di final statement-nya itu sangat kuat untuk kita semua. Tapi saya ingin menyebutkan satu kata yang sangat kuat gitu ya, mungkin bisa menjadi semangat spirit kita untuk menutup diskusi yang sangat menarik pada sore hari. Yang pertama tadi disampaikan oleh Prof. Noto dan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Brother George tadi. Ini story of hope and resilience, cerita tentang harapan dan ketangguhan dari satu bangsa, dan theology of hope,
bukan teologi tentang Muslim, Christianity, Jews, or apapun gitu ya, tapi ini adalah teologi of hope yang menyatukan kita semua, yang iman apapun yang connection untuk bantu bang. Saya pikir itu dari saya kembalikan kita menurut kita pada sore ini. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Prof. Sudarnoto, Sister Nura, thank you for joining us. Terima kasih, saya undur diri, saya kembalikan kepada host kita, Mas Narwan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pandi. Terima kasih Mas Pandi. Terima kasih Pak Dr. Sunarnoto Abdul Hakim, Miss Nura Barzak. Terima kasih Mas Aryo, Mas Samsul, Mbak Ersinta, Mas Pandi. Saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah banyak pembahasan yang tadi dibahas, dan mungkin kita tutup saja diskusi kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aryo, Mas Pandi, Sister Barzak, Pak Pendeta, Pak Victor, semuanya. Thank you so much everyone. Mbak Sinta, Pak Victor, Mas Samsul. Mbak Sinta, salam kenal Mbak Sinta. Mantur nun, Prof. Ya. Sami-sami, bareng. Monggo. Goodbye. Bye. Assalamualaikum.